kadang anti kritik itu pun karena ada something. Dia itu kan gini, ketika dia itu menyampaikan lebih dari teman-temannya, dia itu kan termasuk orang yang gimana? Apa namanya, kita itu membahasakan itu kayak cari perhatian. Hello leaders, hai. Kita berjumpa kembali, bertemu kembali, dan saya kembali menyapa leaders dimanapun kalian berada. Dengan saya Prima Anugrah kali ini sebagai host dan juga ditemani oleh Miss, ditemani oleh Coach Andi Afriliani. Hai, selamat datang lagi di dunia GPS Podcast. Karena GPS Podcast adalah wadah untuk mengakselerasi pengaruh gitu ya, wadahnya para leaders untuk mengakselerasi pengaruh melalui skill komunikasi dan juga skill berpublic speaking. Padahal belum dipersilahkan. Iya kan? Ini hostnya saya kan? Oh iya. Gak lupa kan? Oke, ini hostnya saya ya. Belum dipersilahkan, gak apa lah guys ya. Oke, mungkin tamunya lagi haus. Oke. Kali ini belum ditanya udah batuk. Ya itu tadi makanya gak diridoi sama hostnya. Minta izin dulu, kenapa? Ini loh ya, apa? Belum ini dalam dikritik harus ini gimana ya? Iya kan? Kritik kayaknya menarik untuk dibahas pada kali ini ya, gitu ya. Nggak, tapi aku pengen nanya dulu sih gitu. Menurut Coach Lia, menurut Coach Lia ini kira-kira kritik itu sebuah makanan apa sih sebetulnya? Maksudnya melalui sudut pandang Coach Lia sendiri gitu. Kritik itu sebenarnya apa sih? Sebelum nanti saya bertanya lebih lanjut gitu ya. Aku pengen tahu kritik itu apa? Biasanya di luar kasih tahu kalau kritik itu kan biasanya itu yang benar, terus kritik ya, kritik dan saran. Tapi ini aku mau bahas kritiknya dulu, kritiknya aja gitu. Kritik maupun saran. Apakah kritik itu hujatan? Waduh. Apakah sebuah hujatan halus, ataukah sebuah teguran? Konotasi positif atau negatif? Nah, karena zaman sekarang itu kalau misalnya dikritik nih, kritik itu kayak negatif gitu loh. Padahal bisa jadi enggak kan gitu. Tapi orang-orang itu menganggapnya kebanyakan kalau udah dengar kata kritik itu bawahnya udah duduk duluan, kayak seakan-akan itu tuh kita terhinakan gitu loh. Maksudnya gitu. Gitu. Kita luruskan dulu. Kritik itu apa sih? Yes. Kritik itu adalah sebuah tanggapan, evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Kan gitu kan. Tanggapan, evaluasi dari apa yang sudah lakukan atau yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Oke. Otomatis kritik ataupun saran itu kan yang menilai itu orang lain dong, bukan kita sendiri. Gitu. Oh, jadi nggak bisa nih kalau misalnya aku mau kritik diri aku sendiri. Nah, itu introspeksi diri. Oh, bukan kritik ya? Lagi, ya kan? Oke. Kalau introspeksi berarti memang kita merasa bahwa kekurangan saya itu memang salah satunya contohnya bicara saya itu terlalu cepat nih, ngomong saya itu kurang jelas. Jadi kalau saya introspeksi berarti itu ya. Tapi kritik itu memang yang dari luar. Berarti yang berhak untuk menyampaikan kritik berhak. Berarti yang apa? Berarti yang bisa memberikan kritik itu adalah orang lain di luar diri kita. Kalau posisinya kita sebagai objek yang dikritik, berarti orang lain yang harus bisa mengkritik saya. Misalnya kayak saya nih, berarti yang bisa mengkritik saya adalah orang di luar saya kan, Mbak Lia, orang siapa yang bukan saya. Karena kalau misalnya sebuah evaluasi itu disampaikan oleh diri saya sendiri, oh berarti aku harus membenahi ini nih, tapi oleh diri sendiri berarti itu introspeksi gitu. Oke. Kita samakan dulu persepsinya gitu kan. Oke deh. Biar mana-mana. Berarti kritik adalah sebuah tanggapan ataupun evaluasi gitu. Oke. Nah, menghadapi tentang kritik nih ya Mbak Lia. Jadi kayak saya pun terharu gitu ya. Gini ya, memang kita kan selalu bawa keresahan pribadi. Jadi ada nih tim yang, tapi nggak tahu lagi kalau misalnya Mbak Lia pernah menemukan yang mungkin lebih parah juga daripada ini gitu ya. Yang anti kritik. Bagaimana seorang pemimpin bisa menyikapi tim yang anti kritik? Jadi dia kalau misalnya kita memberikan evaluasi, memberikan kritikan, bawaannya itu udah yang
negatif duluan sehingga dia lebih banyak untuk ngeyel gitu. Enggak kok, orang saya udah melakukan yang terbaik. Loh, aku tuh sudah melakukan yang terbaik. Nggak bisa, udah maksimal ini. Saya udah sampai lembur-lembur loh Bu gitu. Kok masih di ini itu segala macam. Kok masih kurang ini itu, kurang apa lagi saya? Kesetiaan sudah bertahun-tahun saya bekerja misalnya dengan berbagai macam alasan gitu. Ini kan namanya juga storytelling kan harus dihayati gitu kan ya. Cerita, ya. Gitu. Nah, yang kayak gitu tuh gimana kalau misalnya Mbak Lia sebagai seorang pemimpin menyikapi adanya tim yang anti kritik seperti itu? Oke. Kritik itu kan kita macam-macam bentuknya. Apa aja tuh? Salah satunya itu kan kritik itu adalah kita untuk sebagai pemantik semangat. Kritik sebagai pemantik semangat Bisa kan kayak gitu. Nah itu nyampe ini tuh ya gimana ya? Oke, gitu, kritik kan? Pemantik semangat. Nah, dalam arti harapan itu dengan dikritik itu kita ini ya itu akan memberi semangat lagi gitu. Oh kerjanya lebih semangat. Semangat. Oh hari ini dikasih tugas 3 tapi minggu depan dikasih tugas 4 gitu kan. Iya benar. Lebih itu efisiensi berbagai hal. Kalau mau masalah pemimpin itu kan efektif dan efisiensi. Benar. Juga dituntut oleh mungkin ya atas lagi top manajemen berhadapan dengan tim yang memang notabene itu mereka itu mampunya hanya segitu. Kita tuh dituntut dia harus lebih lagi. Kita punya sebuah tim yang untuk misalkan bagian produksi, hari produksinya harus 50 packs misalkan, boleh dong bisa 60 packs, Nah, pemantik semangat. Jadi kritik itu juga untuk pemantik semangat. Ya, akhirnya kadang dibilang kita seringnya itu kritik membangun, gitu nggak sih? Kritik yang membangun. Ada macam-macam. Membangun, ada yang memang kritik itu yang arahnya itu akhirnya yang tadi disampaikan kayak menghujat itu tadi. Gitu. Menghujat, halus gitu ya. Gak berdasar. Dasarnya mana? Ya emang karena ini aja personal aja, alasannya sangat personal sekali. Tapi kalau untuk pemantik semangat ada solusi di dalam sana, akhirnya itu pun juga diperlukan dalam sebuah kinerja. Berarti gini, kritik yang membangun itu adalah sebuah kritikan atau evaluasi, jenis evaluasi yang nantinya akan ada rekomendasi solusi gitu kan ya. Berarti itu baru bisa dikategorikan sebagai kritik yang membangun. Nah itu leaders, karena ini loh di dunia sosial media yang luar biasa itu ya. Kadang banyak nih, misalnya kita punya idola gitu, punya idola, entah itu idolanya itu selebgram, artis, atau mungkin public figure, atau mungkin atlet misalnya. Ketika dia mengalami, misalnya atlet lah, taruhlah atlet mengalami kekalahan tuh, banyak sekali komentar di situ. Ada yang bilangnya secara teknis sekali, tadi itu sebetulnya harusnya secara serving ini, tapi kenapa kok fisiknya kurang ini gitu. Tapi ada lagi yang lain yang menimpali. Kamu tuh kalau misalnya kamu tuh nggak ngeritik yang kayak gitu tuh gitu, kamu tuh menghujat. Jadi kayak bias gitu loh. Kritikan tuh yang kayak gimana sih gitu. Apakah jadi kritikan yang membangun itu adalah kritikan disertai dengan solusi. Baru itu dinamakan kritik yang membangun dan juga sebagai pemantik semangat. Gitu. Kalau kembali pertanyaan dari Mbak Prima tadi. Nah, gimana? Yang memang anti kritik. Kita nih yang anti kritik. Otomatis mana tuh? Nah, kita pun sebagai pimpinan juga harus juga akhirnya harus introspeksi ya kan? Kan ini kan ada sebuah kejadian nih, ketika timnya ini kok anti kritik nih, dia mau begini kok begini, begini kok begini, berarti dia etika dalam komunikasi pun dia belum memahami. Dalam komunikasi pun dia belum memahami. Dalam berarti otomatis pimpinan juga harus introspeksi diri dong. Introspeksinya itu berarti ini what's wrong about my teams, apa ini harus terjadi, kenapa dia seperti ini. Otomatis tim saya itu harus mendengarkan terlebih dahulu apa yang dia sampaikan. Good listener dulu. Jadi tugas pemimpin yang good listener itu memang kita harus gunakan. Kita gunakan just good listener. Ada problem seperti ini. Kita dengarkan, kira-kira ketika saya menyampaikan itu belum bisa kok, bla 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 bla. Gimana? Gitu kan. Ketika kita setelah mendengarkan ini, nah kita telah kerjanya dia itu seperti apa sih? Kita cross check, ya kan? Kita cross check setelah kita mendengarkan, setelah kita cross check. Nah, sesuai nggak dalam pekerjaan ini? Kadang-kadang gedabrus.
Maksudnya gini, gedabrus itu omong kosong. Jadi apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia lakukan itu nggak linear gitu loh, nggak selalu dalam satu garis yang sama gitu loh. Oh berarti pemimpin itu harus bisa mendengarkan dulu, dengerin aja dulu gitu kan. Terus menyesuaikan dengan apa yang udah dia lakukan selama ini. Cocok enggak gitu. Oke. Nah, setelah itu kan akhirnya setelah mendengarkan nih, otomatis kita lihat nih, bener nggak sih disampaikan ini? Nggak ada kata gedabrus atau omong kosong. Iya. Kan? Kita lihat sesuai nggak kerjaan yang kita berikan. Sesuai dengan waktu kah? Gitu, kemudian sesuai dengan pekerjaannya yang kita lakukan nggak? Soalnya kadang orang itu ada aja excuse. Iya. Gak bisa tuh, soalnya karena ini itu dan segala macam. Jadi saya harus bisa mengerjakan bisa 3 hari nggak bisa begini. Kita bahasanya lah unsur itu dikonceri apa sih? Dikuliti. Berarti ada yang namanya kita punya komunikasi evaluatif. Ya, evaluasi oke. Berarti kalau gini kan harusnya kamu punya tim begini kan kayak gitu. Harusnya itu kalau kayak gini kamu pun harus melakukannya itu begini bersama dengan tim lain. Tapi tetap orang itu masih ngeyel. Iya. Lanjutin lagi oke. Berarti apa tuh? Nah kalau sudah mentok kayak gitu, kalau saya berarti orang seperti ini tidak bisa diberikan komunikasi kepada orang terdekat, berarti dia lebih percaya dengan orang lain. Gitu. Dalam arti gini, saya akan I know maksudnya. Jadi berarti di sini posisinya pimpinannya itu adalah orang yang dekat berarti, orang yang sering kali berinteraksi, orang yang tiap hari ditemuin. Betul. Itu nggak mempan. Kan? Oke. Dimunculkan. Entah itu satu, entah itu coach communication mungkin ya kan, dibikin sebuah forum dan dikasih edukasi. Tapi itu orang lain. Di luar tim. Juga bukan atasannya, bukan pimpinannya gitu. Betul. Apa kalau dibilang mungkin kalau di sekolah itu kayak dibilang konseling gitu nggak sih, BK gitu nggak sih, psikolog itu nggak sih, apa sih? Iya bisa, tapi kalau misalnya di perusahaan itu ada kan training and developmentnya itu loh maksudnya. Jadi ya itu gunanya adalah supaya kita bisa mendengarkan dari sisi yang lain gitu, dari pihak yang lain, pihak ketiga gitulah istilahnya. Karena biasanya itu kontrol juga. Itu dari pihak luar nggak sih? Mengeluarkan unek-unek gitu kan dari pihak luar. Ya contohnya kayak di rumah aja lah, anak-anak kita karena keseringan sama kita mau marah kayak gimana dia tuh udah nggak peduli banget. Tapi kalau misalnya gurunya, ya kan, gurunya atau mungkin temannya yang lebih yang menyampaikan, temannya yang lain gitu di luar anggota keluarga di rumah, dia lebih cenderung untuk ngikut patuh gitu daripada orang-orang di rumah. Mungkin karena dia sudah tahu kali ya, udah biasa, jadi kayak udah kebal, ibarat tubuh tuh udah kebal gitu. Jadi memang harus ada asupan yang lain gitu. Oke. Gitu. Jadi mungkin pun berhak loh meng-hire atau paling nggak itu mungkin rekannya atau mungkin bestie atau sobatnya untuk memahami kondisi timnya seperti itu. Tapi ketika memilih orangnya juga harus berhati-hati, karena ketika memilih orang itu yang tidak tepat itu akan menjadi, ya itu tadi ya, kayak menjadi bukan menjadi debater, menjadi yang lain. Oke. Mengadu domba. Karena bukan tadi tim yang netral kan? Iya. Ya ini ada kayak crowd gitu. Iya, oke. Dari komisi konflik kan. Jadi kalau begitu kan berarti harus ada pihak ketiga. Kalau misalnya teman-teman leaders di lingkungan kerjanya mengalami kesulitan seperti itu, otomatis kan udah misalnya nih udah aduh gimana lagi nih gitu kan. Nah, berarti kan perlu konsultan yang lain, perlu ada pihak ketiga yang lain. Oleh karena itu Ganesha Public Speaking siap untuk membantu. kan konsepnya begitu kan ya. Berarti diadakan pelatihan, didatangkan ada pihak ketiga, pihak yang lain di luar tim itu, in-house training atau mungkin
bootcamp atau apalah gitu ya, yang intinya tuh mendatangkan orang-orang yang lain yang mungkin dia bisa ngasih sisi yang berbeda gitu. Syukur-syukur kalau misalnya ada suatu intimate intimate ini deh, hubungan yang lebih ini lagi untuk bisa membahas tentang personal masing-masing tim misalnya kayak gitu. Otomatis kan dia lebih legowo dan lebih menerima kan, karena itu orang lain gitu. Biasanya kadang kritik itu pun karena ada something, dia itu kan gini, ketika dia itu menyampaikan lebih dari teman-temannya, dia itu kan termasuk orang yang gimana? Kita itu membahasakan itu kayak cari perhatian. Oke. Cari perhatian. Dia cari perhatian, kemudian akhirnya menyampaikan hal kayak gitu. Iya. Kalau orang yang kayak gitu, ciri-ciri orang yang cari perhatian dengan mengatakan begini, oke, kasih waktu dia, tolong sampaikan apa kekuranganmu, keinginanmu, dan kira-kira kalau misalkan kejadian seperti solusinya seperti apa. Kasih dia memang tempat atau ruang untuk menyampaikan hal itu. Gitu. Bagi orang yang ambil kritik, nggak bisa dong, saya harus begini, harus begitu. Oke. Ada alasan di balik itu. Besok coba sampaikan hal itu dalam bentuk kayak present, oke lah, walaupun itu sampaikan. Terus jelasnya seperti apa, kemudian solusi seperti apa. Nah, akhirnya itu salah satu solusi juga. Cara juga. Ketika memang mungkin kan ada beberapa hal, ketika memang kita tidak memungkinkan hire orang ketiga. Jadi kita ada usaha dulu sebagai seorang pemimpin, ada step-step yang harus dilewati dulu. Misalnya dengan mengingatkan secara langsung, ya ternyata dianya masih nggak bisa gitu. Kemudian timnya yang lain juga, misalnya kita juga bisa kan ngomong ke tim yang lain, barangkali ada bestinya di situ mungkin lebih didengarkan, ternyata nggak didengerin juga misalnya gitu. Tetap aja kayak gitu. Terus digunakan cara yang kayak barusan, dia mempresentasikan, coba deh dia dikasih waktu sendiri, ruang sendiri, kesempatan sendiri untuk bisa menjelaskan sebagai seseorang yang mempresent gitu ya, sebagai seorang yang harus presentator gitu. Dia menjelaskan ide-idenya, gagasannya, karena mungkin bisa jadi itu cari perhatian. Oleh karena itu kalau mencari perhatian, ya udah kita kasih perhatian aja sekalian gitu kan, sekalian gitu. Kalau dengan cara itu justru makin membuat dia semakin congkak dan merasa bahwa dirinya lah yang paling oke gitu ya. Kesempatan itu diberikan tapi goalsnya nggak dapet gitu misalnya, barulah mungkin dipikirkan lagi solusi berikutnya ya, misalnya dengan pihak ketiga atau apa. Tapi pihak ketiga ini harus yang netral gitu kan, sifatnya netral dan mampu memberikan komunikasi yang efektif gitu ya, harus efektif. Kan banyak juga loh, ada beberapa pelatihan yang diadakan misalnya di satu perusahaan memanggil pihak ketiga untuk bisa melakukan sebuah training gitu ya, dan untuk upaya training dan development. Ikut tuh training tapi nggak ada yang berubah di situ misalnya, nggak berubah juga timnya gitu. Berarti kan memang mungkin ada beberapa hal yang melatar belakang itu apa kurang efektif apa gimana. Oleh karena itu harus mempercayakan kepada provider yang bisa memberikan komunikasi efektif itu tadi ya. Dan yang perlu diingat, Ganesha Public Speaking siap untuk membantu Anda. Jualan terus gitu ya. 50% dari itu ya. Tapi jelas, amin ya robbal alamin. Tapi perlu diingat untuk leaders yang di rumah. Apa tuh? Not only leaders lah intinya ya. Siapapun itu. Yes. Di atas langit pasti ada langit lagi. Iya, benar. Kita gunakan filosofi tadi ya, semakin tinggi gitu kan semakin berunduk, berisi makin berunduk. Yes. Harapannya itu juga kita itu makin bisa menjadi orang yang wise gitu. Iya betul. Memiliki posisi ataupun skill yang memang agak berbeda dengan teman-teman. Jadi bukan berarti kalau kita memiliki skill yang oke, yang lebih daripada yang lain, kita mempelajari sesuatu yang di saat mereka nggak belajar tapi kita udah belajar duluan. Bukan berarti kita memposisikan kita sebagai seorang yang lebih hebat, sudah mulai boleh untuk ini loh aku. Tapi justru semakin berisi itu tadi harusnya bisa memberikan dampak dan kontribusi yang banyak dan positif kepada yang lain. Dengan dipikir itu salah satunya itu juga memang ya harus digunakan itu tadi. Klarifikasi boleh, tapi itu pun kita akhirnya menjurusnya itu adalah ke apa yang harus dilakukan setelah itu. Solusi, rekomendasi solusi.
Ya? Baik, kalau begitu clear ya tentang dunia kritik mengkritik ini ya. Bukan kritik loh ya. Bukan, yang keras-keras tadi. Tapi memang semakin dikritik semakin keras sih biasa. Ya benar. Ya kita harus semakin dewasa lah menghadapi kritik dan semakin dewasa juga memberikan kritik yang membangun. Itu terima kasih Coach Lia atas waktunya. Semoga kita bisa sambung lagi di lain waktu. Dan jangan lupa untuk leaders dimanapun berada, pantengin GPS Podcast setiap hari Selasa dan Jumat. Karena setiap hari Selasa dan Jumat pasti akan ada episode-episode yang terbaru. Yang tentunya itu semua adalah sebagai wadah untuk bisa mengakselerasi pengaruh melalui skill berkomunikasi dan juga public speaking. Saya Prima Anugrah sebagai host pada hari ini undur diri dulu. Dan juga Coach Lia mengucapkan terima kasih karena semuanya sudah setia untuk join di sini. Dan kita ketemu di lain kesempatan. Okay, and see you. Bye-bye. Bye.